Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami memperingati penderitaan Bunda Maria Dolorosa. Engkau menguatkan kami dengan penderitaan Maria supaya kami juga bertahan kuat seperti Bunda Maria dalam perjalanan hidup kami. Berkatilah kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu yang melimpah. Dan semoga kami meneladan Bunda kami Maria. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kemarin kita memperingati salib suci dan sekarang kita memperingati penderitaan Bunda Maria. Saudara, Maria Dolorosa, Maria berduka cita, bukan hanya penderitaan fisik, tapi juga penderitaan batin. Ya, penderitaan batin. Dan kita tahu bahwa kedekatan dengan Tuhan itu tidak otomatis bahwa kita dibebaskan dari penderitaan. Bahkan kalau boleh dikatakan, kedekatan dengan Tuhan itu justru membuat orang semakin mengalami penderitaan yang jauh lebih berat. Karena Tuhan mau menyucikan, membersihkan hidup kita. Bukan hanya nanti, tetapi sekarang di dunia ini. Dan itulah Bunda Maria. Dan itulah ibu kita. Karena itu kenapa dia begitu mencintai kita, mengasihi kita. Dan selalu menolong dalam penderitaan kita. Karena dia tahu persis. Dia mengalami persis sebagai manusia apa yang kita alami. Bagaimana ia harus mengatakan kepada Yosef, calon suaminya, bahwa ia mengandung karena Roh Kudus. Betapa tidak mudahnya mengungkapkan suatu realitas ilahi yang harus disampaikan kepada calon suaminya. Dan karena itu bisa kita ketahui kenapa Yosef kemudian ingin meninggalkan dia. Ya, betapa tidak mudahnya. Kemudian bagaimana ia melihat dia melahirkan di kandang Bethlehem. Bukan di tempat yang wajar dalam tanda petik, normal, tetapi justru di kandang. Di tengah binatang-binatang yang kotor, yang ringkih, yang rapuh, yang tidak bersih, tidak pantaslah. Bagaimana ia harus kemudian berjalan dari Bethlehem menuju ke Mesir dalam perjalanan yang jauh. Hanya naik keledai bersama suaminya Yosef dan anaknya. Bagaimana dia di Mesir mengalami harus berjuang juga untuk kehidupan mereka. Ya, terlebih ketika melihat sendiri anak dengan mata kepala sendiri. Anaknya diperlakukan begitu kejam, begitu ngeri, begitu brutal, begitu bengisnya. Dan dia harus memegang tubuh Kristus dalam lukisan atau patung Pieta yang sangat luar biasa indahnya itu. Dia memandang anaknya dengan seperti kehancuran seorang wanita, seorang ibu melihat anaknya sendiri diperlakukan dengan sangat bengis. Saudara, itulah Bunda kita Maria. Nah, kalau kita melihat Bunda Maria, apakah penderitaanku yang sekarang ku alami ini sejajar, ya, semirip dengan penderitaan Bunda Maria? Ya. Hancur lebur, katakanlah seperti itu. Maka persis seperti yang dikatakan oleh Simeon, hatimu akan tertusuk pedang karena anak ini. Tertusuk pedang. Ya. Saudara, sungguh merupakan suatu yang mulia, yang luhur.
kalau kita melihat Bunda Maria yang seperti itu. Dan kita bisa bertanya juga dalam hidup kita, sekuat itukah hatiku, hidupku dalam penderitaan yang sedang kujalani ini? Sebegitu teguhkah hatiku, diriku ketika aku mengalami hari-hari hidupku yang sekarang ini sedang kualami, entah karena problemku sendiri, atau sakitku, sakit kanker, atau sakit apapun juga secara fisik, atau derita batin karena salah satu dari kita yang tidak setia. Itu semua merupakan suatu pengajaran dan pelajaran bagi kita, bahwa kita mempunyai ibu yang luar biasa, yang selalu bukan hanya dia menjadi contoh, tetapi dia sendiri yang mendampingi, merangkul, memeluk, ya, mengajak kita seperti dia merangkul, memegang tubuh Yesus yang wafat. Ya. Saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang kira-kira bisa kita renungkan selain bahwa kita harus menjadi serupa seperti Maria, dalam tanda petik menjadi serupa, menjadi sekuat, menjadi menghayati sikap batin Maria dalam diri kita. Maka ketika di atas salib, ketika Yesus mengatakan inilah ibumu kepada Yohanes, itu adalah suatu pemberian anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu ibunya sendiri. Dan Yohanes mengatakan sejak itulah Maria tinggal di rumah Yohanes. Tentu Yohanes itu adalah gereja, wakil dari gereja. Ya, wakil dari gereja. Dan itulah yang harus kita resapi, wakil dari gereja dan wakil dari kita semua. Dia mau tinggal dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam situasi kedirian kita. Ya, jadi saudaraku terkasih, mari kita menghayati perjuangan pergulatan Bunda Maria menjadi pergulatan hidupku sendiri, hidup kita sendiri. Ya, kita harus meneladan, bukan hanya sekali lagi berdevosi kepada Maria, tapi menjadi Maria yang lain, alter Maria. Anda, saya harus menjadi seperti Maria. Di awal juga mengalami penderitaan, di akhir juga mengalami penderitaan. Tapi kemudian kita melihat dia menerima bersama para rasul Roh Kudus. Dia mendampingi para murid ketika Roh Kudus menantikan kedatangan Roh Kudus. Maria bersama para rasul berdoa novena selama 9 hari. Dan datanglah Roh Kudus. Dan sekarang saudaraku terkasih, kita tahu Bunda Maria masih mendampingi kita. Bahkan dia menunjukkan kepada kita dalam penampakan Bunda Maria yang cukup banyak itu. Tujuannya karena ia cinta kepada kita. Tujuannya karena supaya ia ingin supaya kita bertobat. Ingin supaya kita berdoa. Cara satu-satunya supaya kita dapat mengimani dan sampai kepada Kristus. Saudara, mari di dalam hati kita yang terdalam kita menerima seperti Yohanes. Menerima Bunda Maria. Ia menerima Maria dalam rumahnya, dalam hatinya. Seandainya di rumah kita bersama-sama kita mendaraskan Bunda Maria menjadi keluarga kita, menjadi bagian dari seluruh hidup kita, pastilah ya dalam derita pun kita tetap kuat dan teguh. Saudara, Tuhan memberkati Anda semua, mengasihi Anda, meneguhkan Anda semua dalam cinta yang membara. Berkat Tuhan atas Anda, atas hidup Anda masing-masing. Dan semoga Bunda Maria mendampingi Anda dalam kesulitan Anda. Berkat Tuhan dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.